Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa, NIM 210-270 semester 5, Prodi Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Bapak Wahid Al-Fariji SE. Pendekatan JIT mengurangi persediaan dan meningkatkan efisiensi produk dengan menyuplai bahan baku tepat waktu ke klien produksi untuk memenuhi pemerintahan, sehingga mengurangi pemborosan dan biaya penyimpanan. Manfaat just enzim atau JIT. JIT bukan hanya sekedar metode pengendalian persediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi dan aktivitas. Manfaat JIT antara lain yaitu mengurangi ruang gudang untuk menyimpan barang, mengurangi waktu stok dan memudahkan jadwal produksi, terus mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mengatasi kesalahan pada sumbernya, penggunaan mesin dan fasilitas secara baik, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok, layout pabrik yang lebih baik, terus mengendalikan kualitas dalam proses. Pengertian sistem produksi Toyota TPS, Toyota Production System atau bisa yang dikenal dengan sebutan TPS, adalah pendekatan unit dari Toyota dalam produksi. Hal ini merupakan dasar dari berbagai gerakan lain production yang telah mendominasi tren dalam produksi atau sejalan dengan Sigma selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini. TPS adalah contoh yang paling sistematis dan yang telah berkembang sedemikian jauh dari apa yang dapat diraih oleh prinsip-prinsip Toyota Way. Metode Toyota Production System atau bisa disebut dengan TPS merupakan metode yang telah banyak diterapkan oleh perusahaan otomotif di dunia. Metode TPS ini mempunyai tujuan utama untuk mengurangi pemborosan yang terjadi pada proses produksi. Kesimpulannya yaitu just enzim atau bisa disebut juga JIT adalah sistem pengelolaan produksi yang berfungsi pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebihan. TPS dan JIT mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat. Sedangkan operasi ramping berarti mengenali nilai pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan proses berdasarkan cara pandang pelanggan. Materi selanjutnya yaitu penentuan jadwal jangka pendek. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pentingnya penentuan jadwal jangka pendek. Definisi jadwal jangka pendek adalah penerjemahan keputusan, kapasitas, perencanaan, target, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu atas karyawan, material, dan permesinan untuk memenuhi pemerintahan karyawan dan peralatan tentu dalam basis harian atau jam. Pentingnya menjadwal jangka pendek bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin, dan peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih efisien. Jadwal penambahan kapasitas dan fleksibilitas yang terkait memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dan melayani kepada pelanggan menjadi lebih baik. Poin yang kedua yaitu ada metode penentuan jadwal. Metode penugasan atau bisa disebut juga assignment method
metode merupakan proses pelimahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Metode penugasan ini bertujuan meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Karakteristik permasalahan penugasan adalah hanya ada satu pekerjaan yang tugasnya hanya untuk suatu mesin. Proyek contohnya penugasan pekerjaan pada mesin, kontrak karyawan pada proyek, dan karyawan pemasaran pada wilayah tertentu. Yang selanjutnya yaitu poin ketiga, penentuan jadwal industri jasa. Penentuan jadwal industri jasa adalah proses penentuan urutan dan waktu pengerjaan tugas atau pekerjaan dalam industri jasa. Penjadwalan yang baik dapat membantu perusahaan jasa untuk memenuhi pemerintahan pelanggan, memaksimalkan manfaatkan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi operasi. Penentuan jadwal industri jasa memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari penjadwalan industri. Faktor hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain fluktuasi pemerintahan, biaya tenaga kerja, dan kualitas layanan. Materi selanjutnya yaitu ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu pendekatan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek yang terkait dengan stok atau persediaan produk, bahan baku, dan komponen yang digunakan dalam operasi bisnis. Alasan perlunya manajemen persediaan adalah karena timbulnya ketidakpastian pemerintah, ketidakpastian pasokan supplier, dan ketidakpastian waktu pemesanan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, memperlancar proses produksi, mengantisipasi kekurangan persediaan atau stock out, dan dalam rangka menghadapi fluktuasi harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan adalah, sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu ketersediaan dana, yang kedua waktu tunggu pengiriman, yang ketiga frekuensi penggunaan produk, yang keempat yaitu ada daya tahan produk, yang terakhir yaitu ada jumlah pemerintahan dan ketersediaan. Selanjutnya yaitu ada manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan merupakan aktivitas yang melibatkan pengelolaan aktivitas yang terkait dengan arus barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir, dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan nilai, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Kolaborasi, integrasi, dan pengelolaan risiko juga menjadi elemen penting dalam manajemen rantai pasokan yang sukses. Menurut Robert B. Henry Flynn dan Ernest L. Nicholas tahun 1999 menyebutkan manajemen rantai pasokan sebagai pengolahan aktivitas yang melibatkan perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengelolaan kembali produk atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisiensi dan efektif. Kepentingan strategi rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan menggambarkan koordinasi semua aktivitas rantai pasokan, dimulai dengan bahan mentah dan diakhiri dengan pelanggan yang puas titik. Dengan demikian rantai pasokan mengucap pemasok dan produsen atau penyediaan jasa dan distributor, grosir atau jasa
rosid atau gencar yang menyerah produk atau jasa kepada pelanggan terakhir. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah untuk menyusun rantai pasokan guna memaksimalkan keunggulan, kompetitif, dan manfaat bagi konsumen akhir. Strategi 6 sumber banyak pemasok, sedikit pemasok, integrasi vertikal, Ventora bersama jaringan Kersetu, perusahaan virtual, resiko rantai pasokan, resiko rantai pasokan yang timbul dalam kegiatan rantai pasokan seperti penjadwalan, teknologi, dan biaya tidak pasti. Ini dapat dikelola secara terpisah berdasarkan resiko serepesi. Kegunaan rantai pasokan dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti panjangnya supply chain dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh sedangkan rantai pasokan merupakan resiko yang terjadi pada aliran produk, informasi, bahan baku sampai pengiriman produk akhir. Resiko pada supply chain risk management berkaitan dengan kegagalan dalam memasok barang sehingga pemerintahan konsumen tidak memenuhi. Sedangkan menurut PSNL 2023 dalam Handayani 2016 yaitu resiko internal termasuk resiko dalam proses ada kegiatan pengendalian, yaitu ada resiko eksternal termasuk sub kategori pemerintahan dan resiko penawaran. Terus juga ada resiko eksternal lainnya termasuk resiko lingkungan, sub kategori yang berdampak. Pengelolaan rantai pasokan terintegrasi, manajemen rantai pasokan integrasi MRPT adalah pendekatan holistik dalam pengelolaan seluruh aliran produk, informasi, dan keuangan yang terkait dengan pengadaan bahan baku, produksi barang, dan pengiriman produk kepada konsumen. Konsep ini melibatkan koordinasi dan kolaborasi yang erat antara semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan pengecer. Mengintegrasikan rantai pasokan melakukan strategi yang terencana dan eksekusi yang cermat. Berikut ini adalah langkah umum untuk mengintegrasikan rantai pasokan. Yang pertama yaitu analisis dan pemahaman rantai pasok saat ini. 2. Pengembangan strategi integrasi. 3. Kolaborasi dengan pemasok dan mitra. 4. Implementasi pengurangan kinerja. 5. Pengembangan sumber daya manusia. 6. Manajemen perubahan yang efektif. 7. Fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Pembangunan bisnis persediaan. Membangun bisnis persediaan bagi barang dan jasa yang dibeli. Perusahaan pemasok juga dikenal sebagai vendor harus dipilih dan dikelola dengan aktif. Memilih pemasok mempertimbangkan berbagai faktor seperti kecocokan strategi, kompetensi pemasok, pengiriman, dan performa kualitas karena perusahaan beberapa kompetensi dalam semua area dan dapat memiliki kompetensi yang luar biasa dalam sedikit bidang saja. Pemilihan dapat menjadi proses yang menantang. Kebijakan pembelian juga perlu dibangun. Kebijakan tersebut harus dapat mengenai isu-isu seperti presentasi bisnis yang dilakukan oleh salah satu pemasok atau dengan bisnis minoritas. Manajemen logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyeluruhan, dan peliharaan serta penghapusan material atau alat-alat. Tujuan dari logistik adalah menyampaikan barang ke unit yang meminta dalam keadaan yang bagus.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.